Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Maria Herwanisa akan menjelaskan bagaimana cara pengujian suatu soal yang guru biasanya buat atau pendidik biasanya buat untuk diuji gitu. Oke, kita mulai di sini. Jadi kan di sini kita akan menguji suatu soal, yaitu ada 5 uji, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraktor. Ada 5. Jadi di sini sudah diberikan contoh soalnya ada 20, dari 1 sampai 20, dan sudah ada kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya. Nah, di sini ada 15 sampel dari Angga, Bianca, sampai Zahra. Untuk pembacaan soalnya bisa dilihat dari Angga ini untuk nomor 1 dia menjawab A, sedangkan kunci jawabannya D. Sedangkan Bonita misalnya gitu ya, Bonita menjawab D dan kunci jawabannya D di nomor 1. Nah, dan seterusnya sampai nomor 20 gitu ya. Itu untuk soalnya, contoh soalnya gitu ya. Di sini sudah dijabarkan jawaban-jawaban mereka dan di sini kita yang pertama ingin menguji validitasnya itu sendiri gitu, validitas per soalnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya yang sudah saya buat. R hitungnya. Lalu di sini ada R tabel. Dan di sini ada klasifikasinya. Nah, oke. Jadi di sini ada kolom jumlah. Terus di sini kita isi aja dari 1 sampelnya sampai 15. Karena di sini ada 15 ya, kita copy aja dulu semuanya namanya ke sini. Lalu di sini kita copy juga kunci jawabannya. Nah, untuk validitas ini ngapain? Validitas ini pengen tahu gimana suatu soal dari nomor 1 sampai 20 ini apakah dia valid untuk dijadikan soal gitu misalnya. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, mungkin dia akan valid gitu. Dan sebaliknya kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, dia akan tidak valid gitu ya. Nah, di sini yang akan kita lakukan pertama adalah mengubah si ABCD ini ada dari huruf ini menjadi 1010. Nah, di sini tuh kenapa ada angka 1 gitu ya. Ini tuh maksudnya kalau kalau si Angga jawabnya benar, dia dikasih angka 1. Tapi kalau si Angga jawabnya salah, dia dikasih angka 0. Jadi 1 ini untuk kategori yang jawabannya benar gitu. Misalnya nih ya, Angga jawab A dan kunci jawabannya D. Berarti kita kasih nilai 0. Lalu terus Bianca misalnya. Bianca jawab A, kita kasih 0 karena kunci jawabannya D kan di sini nomor 1. Seperti itu. Dan seterusnya misalnya Bonita ini jawabnya dia D dan kunci jawabannya juga D, berarti kita kasih nilai 1. Nah, di sini ada cara cepatnya sebenarnya. Dulu aja kali ya, cobain dulu sampai bawah. Nah, ini cara lamanya gitu. Kalau kita punya beberapa soal dan nggak mungkin satu-satu diklasifikasiin ke 1010 kan banyak makan waktu gitu ya. Jadi cara cepatnya adalah kita copy dulu si jawaban ABCD ini ke dalam kolom ini. Lalu kita klasifikasiin dulu si ini kan C, 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 C. Nah, ada cara cepatnya kita blok dulu si C ini. Yang jawabannya C gitu, yang kunci jawabannya C kita blok aja semua supaya gampang gitu ya. Supaya cepat. Ini C. Nah, langsung kita kontrol H. Nah, kontrol H ini fungsinya adalah nge-replace si yang C ini menjadi apa gitu. Misalnya kita mau nge-replace si C ini kan kalau benar berarti 1 kan. Replace with 1. Digantikan oleh 1 berarti replace all. Di sini ada 50 replacement. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya misalnya karena ini udah 1 kan berarti kunci jawaban yang lainnya harus 0 kan. Nah, seterusnya seperti itu dan akan terlihat hasilnya kalau itu bakal begini semuanya. Nah, selanjutnya kalau udah 1 0 1 0 1 0 seperti ini, kita lanjut ke R hitung. R hitung bagaimana rumusnya? Sebenarnya di sini ada rumus manualnya gitu ya. Di sini ada sigma XY. XY itu ini dengan korelasi itu dengan si jumlah. Oh ya, jumlahnya kita samin dulu. Sum. Dari si Angga ini menjawab berapa banyak gitu yang benarnya gitu. Disam aja, terus lalu ditarik ke bawah. Oke. Lalu di sini berarti R hitungnya tuh ini gitu ya. Tapi kalau kita pakai Excel,
bisa pakai rumus Corel dengan korelasi dari item ini titik koma. Kalau di sini ada titik koma berarti titik koma, tapi kalau ada pengaturan koma di dalam komputer kan masing-masing beda gitu ya. Berarti tinggal ngikutin komputer aja antara titik koma dan koma. Terus di sini berarti si yang ini titik koma yang si jumlah tadi yang sudah kita tarik, tutup kurung sama dengan enter, jadinya segini. Berarti R hitung dari si nomor 1 adalah segini. Karena ini bakal terus-terusan kita pakai si jumlah yang tadi yang di sini. Berarti kita kunci aja. Kunci dengan Fn F4. Enter. Nah, baru bisa kita tarik supaya nggak macam-macam si fungsinya. Oke, udah. Kalau ini ignore aja. Nah, untuk R tabel ini akan kita bandingkan gitu ya dengan R hitung. Nah, R tabel untuk soal ini kan di sini ada 15 ya, 15 sampel. Berarti bisa kita lihat di sini di tabel. Mohon maaf ini buram. Tapi di sini df-nya n sama dengan n-2. Berarti kan n kita tuh 15. 15 itu kurang 2, 13 kan. Dan kita memakai tingkat signifikansi uji dua arah. Uji dua arah kan tadi dengan 5%. Pakai yang 5% aja gitu, biar mudah. Berarti ini 0,514. Kita ada di 0,514, berarti di sini 0,514. Oke. Semuanya begitu ya, R tabel mah sama semua gitu. Nah, untuk klasifikasinya kita klasifikasiin menjadi valid dan tidak valid gitu. Kita ingin, kan ini uji validitas gitu, kita ingin tahu ini valid atau tidak valid si soal ini itu gitu. Berarti pakai rumus sama dengan if si R hitungnya, kalau R hitung lebih besar dari R tabelnya, maka akan dinyatakan valid atau tidak valid. Nah, seperti ini. Oh, di sini. Oke, kayak gini ya. Valid, kutip, titik koma, tanda kutip juga tidak valid, tutup kurung. Enter, berarti di sini dia ini valid. Oke, tinggal kita tarik aja sampai sini. Sini, ini aja. Nah, yang valid ini akan kita uji lanjut ke reliabilitas. Nah, akan berguna untuk di reliabilitas si valid ini. Udah selesai dari sini, kita bisa tahu nih nomor 1 ini dia soalnya valid, nomor 2 ini valid. Sedangkan nomor 6, 9 sampai seterusnya. Pen angkanya aja gitu ya, sama ditranspose ke bawah. Jadinya gitu. Nah, oke. Sudah, ini untuk ringkasan yang bagian uji validitas. Nah, selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Yang sudah kita klasifikasiin ke valid ya. Yang tadi kan validnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sama 78. Berarti kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gitu. Tinggal kita copy aja si angka 1010 ininya. Ini totalnya sama ya, tapi kita nggak totalin cuman 7 soal saja gitu. Si angka ini dalam 7 soal benar berapa? 0. Berarti sampai bawah kayak gitu, kita totalin aja. Terus di sini ada varian. Varian ini bisa kita cari dengan var. Lalu dari satu soal ini variannya apa? Nah, dari satu soal ini variannya berarti 0,267. Kita tarik aja. Kontrol lagi. Terlihat gitu ya. Di sini juga sebenarnya variannya dari si total ini berapa yang akan berfungsi ke si varian total nantinya. Nah, jumlah varians ini berarti jumlah, kan jumlah itu sama. Jumlah dari si varians butir ini. Nah, tinggal ditambahin, jadi 1 cukup, 14. Totalnya ini sama dengan si varians total. Jadi sini kan totalnya terus divariansin berapa.
Seperti itu. Nah, untuk R11 di sini ada rumus gitu ya. Di sini ada rumus N per N-1, terus 1 min sigma ini dikurangi ST kuadrat. Nah, sigma ini itu apa? Sigma itu adalah jumlah varians butir dibagi si varians totalnya. Kita coba saja. Sama dengan di sini N-nya apa? N-nya itu adalah karena kita punya jumlah soal yang validnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan, dalam kurung aja lah ya, kan nanti ada fungsi yang ini. Sama dengan dalam kurung 7 per 7 min 1. N min 1 kan 7 min 1 berarti 6. Oke, terus dikali dengan 1 dikurangi. Dalam kurung lagi, ini dibagi ini jumlah varians butir dibagi varians total, baru ditutup kurung. Oke, tinggal di enter. 0,88 kita dapat si R11 ini 0,88. Nah, bisa dilihat berarti si koefisiennya 0,88 itu ya, kita masukkan itu. Nah, ini udah ketahuan gitu ya, tapi kita coba hapus dulu. 0,88 ini kalau kita lihat di sini ada di klasifikasinya, berarti dia ada di sini kan 0,80 sampai 1 gitu. Si R11-nya berarti relativitasnya sangat tinggi gitu kalau di tabelin. Tapi coba kita pakai rumus juga. Cara dengan pakai if ya. Sama dengan if buka kurung, karena dia ini dari bawah dulu. Buka kurung apabila si ini kurang dari 0,20 kan? Kurang dari 0,20 berarti dia adalah sangat rendah. Oke. Dia ini sangat rendah dan seterusnya gitu. Kita buat lagi sampai atas. Kita buat lagi if tempat kurung berarti dia ketahuannya ini sangat tinggi. Seperti itu untuk pengujian reliable. Karena di sini kita selanjutnya akan menguji tingkat kesukaran dari suatu soal gitu. Nah, satu soal ini, misalnya nomor 1 ini tingkat kesukarannya seperti apa sih untuk si 15 sampel ini gitu. Berarti kita bisa copy paste dulu aja kali ya. Dari sini. Nah, yang tadi kita sudah ubah dari ABCD tadi, kita sudah ubahkan jadi bentuk 1010. Nah, kita copy sini. Sebenarnya tingkat skor ini bakal dipakainya selanjutnya sih, cuman ya udah nggak apa-apa. Kita coba aja. Sum buka kurung si ini. Oke, sama kali ya. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita tarik. Nah, sebenarnya yang kita pakai adalah ini. Jumlah benar ya. Jumlah benar ini berarti kan kita mau tahu gitu ya, jumlah benar dari satu soal gitu. Nomor 1 ini jumlah benarnya berapa orang sih gitu. Bisa kita samin aja karena 1 tambah 0 kan bisa 1 gitu. Nah, kita sum berarti di sini ada 8 orang yang menjawab benar. Kita tarik aja. Nah, udah kita tarik. Lanjut ke tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran cara ngitungnya adalah ini, dari 8 orang yang menjawab benar, sampelnya kan ada 15. Tinggal kita bagi aja 15. 8 orang yang menjawab benar dari 15 sampel ini kan berarti kita bisa tahu gitu tingkat kesukaran itu berapa. Nah, di sini nomor 1 tingkat kesukarannya adalah 0,5333. Kita ubah jadi 4 angka di belakang koma aja, berarti kita tarik aja. Oh, iya benar, kita tarik aja. Nah, seperti ini. Kategorinya sama seperti sebelumnya, kita pakai if gitu ya. Jika si tingkat kesukaran ini kurang dari 0,29, maka dia ini adalah sukar. Seperti itu. Nah, kita buat lagi.
Berarti kita tarik aja. Oke. Kita tarik aja, berarti di sini yang sukarnya tuh tidak ada gitu ya, 0. Di sini yang sedangnya kita count if aja. Kita count if dari sini sampai sini berapa yang sedangnya, kita kriterianya adalah sedang, kita klik. Oke, ada 11 sama kayak gini, kita kayaknya mudah. Oke, mudahnya ada 9 seperti itu. Kalau terusik dengan ini kita bisa ignore aja, nggak apa-apa. Oke, udah tingkat kesukarannya seperti ini si ringkasannya. Berarti jumlah soal yang sukarnya ada 0, jumlah soal sedangnya ada 9, ada 11, dan yang mudahnya ada 9. Nah, seperti itu untuk uji tingkat kesukaran. Selanjutnya adalah daya pembeda. Karena daya pembeda di sini ada yang berbeda. Kita copy aja dulu lagi si ini, data yang kita awal pakai banget gitu ya. Ini kita copy di sini. Oke, udah. Nah, di sini adalah karena daya pembeda gitu ya. Kita mau rankingin dulu si nama-nama ini berdasarkan si total score-nya. Total score-nya bisa kita samain aja seperti cara yang awal. Nih, kita sum dulu. Nih, yang pertama segini. Oke, yang pertama segini. Kita tarik ke bawah sampai Zahra. Nah, di sini kita pengen diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu, dari ranking paling atas sampai ranking paling bawah gitu yang di sini. Nah, kita blok, lalu kita sort dari yang large to smallest, kita expand. Nah, ini udah berubah nih. Jadi nomor satunya Weni dengan nilai 19, benernya Hoirulnya 18, dan terakhir ada Erlangga, dia 8. Kita copy paste aja yang ini. Kita copy di sini. Oke. Weni jadi nomor 1 kan? Oke. Nah, kita buat dua klasifikasi gitu. Kita buat dua klasifikasi. Di sini kan ada sampai 19, 18, 17, 19, 15, 14 ini. Kita bagi dua aja, di sini bisa di 15. Kita bagi dua jadi ini dan ini. Ini ranking atas dan ini ranking bawah. Sorry. Ini ranking bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita samain aja jumlah jawab yang benar ini sama seperti sebelumnya gitu ya. Oke. Ini juga disama aja sih, total skornya ada 217 jawaban benar gitu ya. Oke, selanjutnya BAJA ini adalah di sini karena kita udah tahu gitu ya jumlah jawaban yang benar segini. Sekarang kita udah klasifikasiin juga ranking atas dan ranking bawah. Kita mau tahu nih BA per JA ini apa? BA per JA ini jumlah jawaban yang benar dari si ranking atas ini dibagi dengan si populasinya berapa, si ranking atas seperti itu. Nah, misalnya kita sama dengan jumlah jawaban benar kan bisa kita pakai rumus sum. Terus kita blok si yang nomor 1 dulu sampai si ranking atas. Si ranking atas kan Tio ya. Tutup dibagi dengan 8 karena ini sampelnya cuma ada 8 si ranking atas. Nah, seperti itu. Kita tarik itu untuk yang BA aja. Ini bisa kita ignore aja kalau terganggu gitu ya. Terus sama untuk yang jumlah jawaban benar yang bagian bawah, kita sum juga. Nyari daya bedanya adalah si yang ranking atas dikurangi yang ranking bawah. Nah, untuk kualifikasi butir soalnya bisa kita pakai ini di sini ada kualifikasinya tuh jelek, cukup, dan baik gitu ya. Ada 3 kategori. Kita akan menilai dari daya bedanya ini dengan cara if buka kurung si daya bedanya yang pengen kita tes yaitu 0,46 nih ya untuk nomor 1. Lalu apabila dia kurang dari sama dengan 0,29
maka dia ini adalah jelek. Lalu klasifikasinya gitu, cukup baik, jelek, ada tiga-tiganya sih. Berarti kita kalau nggak mau ngitung, count if aja seperti sebelumnya. Count if. soal 11 tambah 7 tambah 2. Ada 20 soal. Nah, untuk daya pembedanya segitu saja. Nah, lanjut ke distraktor. Nah, distraktor ini cukup berbeda gitu ya. Kita pengen tahu apakah kan ini kunci jawaban, kita copy dulu jadi kunci jawabannya. Kita copy dulu kunci jawabannya dari sini. Nah, sudah. Ini nomor 1 deh. Kasih nomor 1 sampai 20. Oke. Nah, kita ini di distraktor ini pengen tahu si nomor 1 ini, setabel nomor 1 tuh segini gitu ya yang harus diisi. Karena kita punya 20 soal, berarti kita harus mengisi 20 tabel seperti ini gitu. Tapi ada cara mudahnya, nanti akan dijelaskan. Jadi distraktor ini apa? Distraktor ini adalah bagaimana kita ingin tahu, karena ini kunci jawabannya D gitu ya. Ini sudah di join. Nomor 1 ini kunci jawabannya D. Kita pengen tahu apakah distraktor yang A ini berfungsi atau tidak, terus distraktor B ini berfungsi, C ini berfungsi atau tidak. Ini sebenarnya tidak ada jawaban E ya, tapi ya udah nanti di ya nanti dihapus saja atau nggak usah diisi gitu. Ini kalau yang 0 ini yang tidak jawab ini ada berapa soal. Ini kita akan jumlahkan. Nah, cara cepatnya gini. Sebenarnya aku udah bikin dulu si tabel seperti ini gitu ya. Kita bakal nge-rankingin dulu. Rankingin dari yang ini kan, karena ini akan mengklasifikasikannya dari kelompok atas dan kelompok bawah, berarti kita klasifikasiin dari kelompok atas dan kelompok bawah seperti yang ada di daya pembeda. Tapi karena di daya pembeda di sini kan si kategori kata-katanya tuh 1 0 1 0 1 0 1 0 gini, tapi bukan ABCD gitu ya kan, karena ABCD itu adanya di soal awal gitu ya. Nih yang ABCD ini kan adanya di soal awal yang ini. Berarti di distraktor kita lakukan si ininya deh, copy dulu sih soalnya ke tabel yang udah saya buat. Gampang lah ya cuma. Oke. Tapi ini kan belum berurut dari yang ranking atas dan ranking bawah kan, karena ranking atas nih si Weni yang paling pertama karena dia total skornya 19, sedangkan di sini masih Angga gitu. Nah, mau kita jumlahin dulu dari ini deh, Angga ini jumlah skornya berapa, kita lihat di sini. Oke, kita copy aja dari sini. Nah, itulah kenapa sih yang ini tuh berfungsi sebenarnya. Si total skor ini kan tadi nggak dipakai sama sekali. Nah, ini kita copy aja deh. Kita copy buat Angga kan, ini masih nomor satunya Angga, belum diurutin angka tanpa fungsi. Nah, udah diginiin, tinggal kita urutkan seperti sebelumnya. Kita urutkan nih kan, udah ada angka, udah ada hurufnya juga, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Expand the selection. 19 nih nomor pertamanya, berarti Weni kan udah sama tuh sama yang tadi di daya pembeda. Daya pembeda tuh sudah sama Weni sampai Tio. Tinggal kita klasifikasiin aja. Oke, karena udah, cara cepatnya seperti ini. Kita bakal di sini kan udah ada A, B, C, D, E. Nah, ini yang bakal kita pakai ini cuma segini dong sebenarnya. Karena ini nggak ada, karena di sini ketahuan gitu ya, nggak ada yang jawab kosong juga, semuanya jawab. Jadi si 0 ini akan kita kosongkan, dan ini nggak ada pilihan E juga, cuma A, B, C, D doang. Nah, kita akan kosongkan ini sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, ada di tabel doang. Di sini kan kita pengen tahu kelompok atas yang jawab A itu berapa. Kelompok atas yang jawab A itu berapa orang. Di sini kan ada 2 orang ya. 1 sama 2. Bisa nih kita lakukan. Cara cepatnya gini. Sama dengan count if. Buka kurung. Kriterianya kita blok di sini. Ini karena cuma pengen nyobain dulu aja gitu ya. Kriterianya ini. Nah, gitu. Karena kita si
range itu selalu dipakai, berarti kita kunci range-nya. Set. Kriterianya A. Berarti yang jawabnya ada 2. Nah, setelah ini bisa kita tarik sampai sini. Seperti itu. Yang jawab D-nya ada 6, bener kan? Jawabnya Hoirul, Siti, Ika, Zahra, Irsyad, Bonita. Seperti itu. Untuk kelompok bawahnya berarti kita pakai range-nya yang bawah. Seperti count if. Sebenarnya ini nggak apa sih, nulis. Nah, ini sum tuh sum. Jumlah yang jawabnya sih sebenarnya. Karena di sini bisa kita pastikan aja di sini tuh berarti kan kalau ini tambah ini berapa? Ada 15, berarti pas gitu ya, 15 orang. Yang atas 8, yang bawah 7, seperti itu. Nah, untuk jumlahnya tinggal dijumlahin. Yang jawab A ini berarti jumlahnya ada 7 ya. Terus seterusnya yang jawab D ini ada 8 gitu. Nah, seperti itu untuk tabel yang pertama. Nah, yang tabel kedua, kita pengen tahu nih frekuensi dipilihnya si pengecoh A. Frekuensi dipilihnya berapa dan keterangannya itu nanti ada yang berfungsi dan tidak berfungsi gitu. Apakah si pengecoh A ini berfungsi dengan jawabannya yang jawabnya itu ada 7 padahal kunci jawabannya D gitu ya. Di sini kan tertulis gitu. Kunci jawabannya D, ini yang jawab itu ada 7. Nah, kita pengen tahu nih pengecoh A, pengecoh B, pengecoh C, dan pengecoh E itu seperti apa karena ini kunci jawabannya dia. Kalau ini misalnya nomor 2, kunci jawabannya jadi misalnya A, B, C, D. Nah, kunci jawabannya C kan nomor 2. Berarti kita di sini tulis A, B, D itu seperti apa. Nah, gitu. Nah, untuk frekuensi dipilihnya bisa kita copy paste aja sih sebenarnya. Ini yang A, terus ini yang B, ini yang C, ini yang E. Persentasenya bisa kita lakukan sama dengan si 7, si frekuensi yang dipilihnya. Pengecoh A ini yang milih A itu ada 7 kan, dari jumlah semua murid yang jumlah sampelnya semuanya 15 kan, berarti ada untuk pengecoh A ini berapa persen sih yang milih A itu gitu. Dari 7 orang ini yang milihnya 7 kan per 15. Nah, ini kalau belum jadi persen bisa dipersenin aja di sini. Di J9 ini kita kunci aja. Berarti ini 0% kan? Oke, untuk keterangannya sekarang pakai if sama dengan kalau si ini lebih besar dari 5%, maka dia ini adalah berfungsi. Kalau enggak berarti dia ini adalah tidak berfungsi. Seperti itu. Tutup kurungnya 1 kali, enter. Berarti pengecohannya berfungsi nih. Si pengecoh B dan C itu nggak berfungsi karena dia yang jawabnya 0 kan. Nih, yang jawabnya 0. Nah, begitu sampai nomor 20 nih. Sampai nomor 20 bisa kita lihat dia ada yang tidak berfungsi, ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi. Ini pengecohnya tuh berarti yang C itu berfungsi. Berarti kita bisa nanti evaluasi gitu sebagai guru yang membuat soal, kita bisa evaluasi oh ternyata pilihan ganda untuk pengecoh yang seperti apa yang bisa kita lakukan atau kita kasih gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau kita mau kerjain sampai nomor 20, yang di sini kan kita bisa lihat kolomnya AA dan AB gitu. Nah, di situ kita tinggal ganti aja dari nomor 2 si yang eh, ranking atas, kita ganti si awalannya dengan AB. Tadi kan nomor 1 awalannya AA, sekarang kita ganti dengan AB. Selanjutnya sampai nomor 20 seperti itu. Seperti itu untuk uji tiap soal. Di sini ada kita recall lagi gitu ya. Di sini ada validitas. Validitas ini valid atau tidaknya gitu. Valid atau tidaknya. Terus reliabilitas ini si soal ini
atau tidak gitu. Ini kan koefisiennya 0,88 berarti dia reliabilitasnya sangat tinggi. Tingkat kesukarannya. Nih, nomor 1 ini tingkat kesukarannya sedang. Kalau nomor 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 berapa ini? Nomor 6 ini soalnya mudah gitu karena yang jawab benarnya ada 13, sedangkan ini kan yang jawab benarnya ada 8, berarti sedang lah gitu. Kalau yang mudah kan berarti makin banyak gitu yang jawab benarnya. Seperti itu. Kalau yang sukar kebetulan di sini nggak ada gitu ya. Dari soal ini tuh kebetulan nggak ada tingkat kesukaran yang sukar banget sih soalnya gitu. Untuk daya pembeda kita kategoriin jelek, cukup baik atau jelek, cukup atau baik gitu. Dari ranking atas dan ranking bawah si sampel. Terus kita terakhir ada distraktor. Distraktor dari tiap soalnya, pengecohnya gimana. Seperti itu dari saya. Untuk uji soal ada 5. Validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran daya pembeda, dan distraktor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau bisa dilihat juga file-file yang sudah saya buat ini akan saya cantumkan di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum.